kita sambut penampilan spektakuler dari kelas Ulya, sebuah drama musikal berjudul Pengorbanan Siti Masito, dengan peran Bahtiar sebagai Fir'aun, Bahrul sebagai suami Masito, Farhan sebagai Menteri Keamanan, Rehan sebagai Menteri Kesehatan, dan Farel sebagai Menteri Keagamaan. Akbar dan Egi sebagai pengawal. Akbar, Dafa, Billy, Abid, Zaim, Alvin, Aris, Faik sebagai prajurit. Selanjutnya, Nasha sebagai Siti Masito, Andini sebagai Permaisuri Asia, Nesa sebagai Permaisuri Valen, Nisa sebagai Permaisuri Najwa, Nia sebagai Putri Fir'aun, Saskia sebagai Putri Danila, Akila sebagai Putri Zila, Amel, Kaira, dan Naim sebagai Putri Siti Masito. Ernest, Nediva, dan Davita sebagai Dayang Istana Fir'aun. Para hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan. Musikal persembahan dari kelas Ulya yang berjudul Pengorbanan Siti Masito. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang terjadi pada zaman dahulu kala di suatu negara Mesir kuno yang dikuasai oleh Fir'aun Romanistika yang terkenal sangat kejam dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Di istana kerajaan nampak dari kejauhan kamar yang begitu indah yang diisi oleh putri Raja Fir'aun dan teman-temannya. Aduh, panas banget hari ini. Kulitku yang halus ini nampak kering dan kusam. Gimana nih guys? Tidak Putri, tidak. Putri tetap kelihatan cantik jelita. Masa sih? Apa iya? Tenang Putri, bagaikan bidadari yang turun dari kritikan. Ups, salah, dari kayangan maksudnya.
maling deh. Putri, untuk menjaga kulit kita biar tetap berpinus berseri-seri seperti mentari di pagi hari yang menyinari kali melewati kali. Bagaimana kalau kita suruh gayang-gayang untuk merias wajah kita? Oke, of course, ide yang bagus. Gayang, cepat kemari. Baik Putri, sebentar. Bagaimana kalian ini? Dari tadi teriak-teriak, masa nggak dengar sih? Bisanya cuma makan doang. Maaf Tuan Putri, hamba sudah mengabung halaman bersama dayang-dayang yang lain. Halah, gak usah banyak alasan lo. Lelet ya lelet, dasar pelaku. Lain kali kalau kalian masih lelet, awas aja. Sekarang rias wajahku, kamu rias wajah Danila, dan kamu rias wajah Zila. Baik Tuan Putri. Bibi Masito, bagaimana? Apakah aku cantik, Bi? Tuan Putri cantik sekali. Masa sih, Bi? Iya Tuan Putri, kecantikan Tuan Putri tiada tandingannya. Ibarat bulan purnama menyinari malam, bersinar terang tanpa tandingan. Aku jadi GR nih. Oh iya, Bi, ini tolong ya sisir rambutku yang rapi, soalnya aku mau hangout bersama besti-bestiku. Baik Tuan Putri. Dan tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masito terjatuh ke lantai sambil mengucapkan kalimat istighfar. Dan betapa terkejutnya orang yang berada di kamar, terutama Putri Fir'aun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa yang kau ucapkan, Bi? Ampun Putri. Katakan, Bi, siapa Allah itu? Ampun Putri, maafkan hamba. Kalau kau tak mau katakan, akan kulaporkan kamu ke ayahandaku. Ampun Putri. Allah adalah penguasa alam ini yang menciptakan kita dan dunia seisinya. Jadi sudah sepantasnya kita semua menyembahnya. Lancang Mama Sito. Tak sepantasnya seorang babu sepertimu bicara seperti itu. Berarti kau telah menyembah Tuhan selain ayahandaku. Ampun Putri, hamba hanya melaksanakan kewajiban sebagai ciptaannya. Laporkan saja waktu ini Tuan Putri. Baik, akan kulaporkan kau ke ayahandaku. Jangan Putri, jangan. Permaisuri Asia mengetahui kejadian tersebut. Assalamualaikum wahai Masito. Waalaikumsalam wahai Tuan Ratu. Ada apa wahai Masito? Ampun Tuan Ratu, Tuan Putri sudah mengetahui kalau hamba menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Lalu Tuan Putri akan melaporkan hamba kepada Tuan Raja. Hamba takut Tuan Ratu. Jangan takut Masito, Allah akan selalu bersamamu. Jangan ragu atas agama yang kau peluk wahai Masito. Sekarang pulanglah dan lindungi keluargamu. Yakinlah Allah akan punya rencana terbaik untukmu dan keluargamu. Terima kasih Tuan Ratu. Baik, hamba akan segera pulang. Gue mau apa? Wis. Gue filman, sing barengan sing sing gue tekan kuwi. Sementara itu, Masih di dalam galeri istana kerajaan yang begitu indah dan mewah, Raja Fir'aun sedang melakukan rapat dengan para menterinya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kerajaannya. Sembah bakti kami datang
dilindungi. Wahai para menteriku, salam sejahtera saya ucapkan untuk kalian semua. Kami aturkan banyak terima kasih yang mulia. Hari ini kita akan mengadakan rapat paripurna untuk mengetahui sejauh mana kondisi kerajaan. Dimulai dari Menteri Keamanan, silahkan. Izinkan hamba melaporkan sesuatu yang mulia. Kondisi pertahanan kita baik-baik saja. Malahan banyak kemajuan yang didapat akhir-akhir ini. Bagus, bagus, bagus. Itu baru namanya menteriku. Terima kasih Baginda Raja. Okelah kalau begitu, dipersilakan kepada Menteri Kesehatan yang tidak sehat untuk menyampaikan laporannya. Yang mulia maknanya, wilayah panikan dan rakyat ini makmur dan selalu sejahtera dan damai. Good is very good. Apakah ada masalah yang menghalangi kerjamu? Tidak begitu banyak rintangan yang menghambat semuanya dapat diatasi. Baiklah. Aku persilakan kepada Menteri selanjutnya. Mohon Bapak Duka Raja yang mulia, di bidang keagamaan belum semuanya. Apa? Kurang ajar. Kenapa bisa seperti itu? Ada sekelompok masyarakat yang memeluk agama baru yaitu Islam. Ada di mana mereka? Hamba kurang tahu dari mana mereka berada Baginda. Sepertinya mereka bersembunyi dan menetap di suatu daerah. Baiklah, sidang saya tutup. Oh ya, wahai istri-istriku, apa yang kau pinta? Aku minta pesan emas sebelah 1 kuintal Baginda. Akan kupakai untuk cari tebang Baginda untuk cetek geni. Baik, permaisuri Falan, akan kubelikan nanti. Terima kasih Baginda Raja. Baginda Raja memang is the best of best. Kau minta apa, permaisuri Najwa? Aku minta tas keluaran terbaru Baginda Raja, limited edition Tuan Raja. Itu Tuan Raja yang terbuat dari kulit tongnya, harganya 700 triliun. Baik, nanti kita pesan di Shopee. Bayar langsung di tempat. Pasti dapat gratis ongkir. Akhir Shopee COD. Thank you very much Baginda Raja. Baginda Raja memang mantap surantap. Lantas kau minta apa, permaisuri Asia? Ampun Baginda Raja, hamba tidak minta apa-apa. Yang Baginda Raja berikan kepada hamba sudah lebih dari cukup. Baik, kalau itu maumu. Sementara itu, suara langkah kaki Putri Fir'aun sangat cepat menuju ruang sidang istana kerajaan. Ayah! 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 Ada apa, putriku? Begini ayah, tadi sewaktu Bibi Masito menyisir rambutku, tiba-tiba sisinya terjatuh. Lalu Bibi Masito mengucap nama Allah. Siapa Allah itu? Katanya Allah itu adalah yang menciptakan kita semua dan seisi alam ini. Apa? Berarti Masito telah menyembah selain aku. Benar ayanda, Kurang ajar. Berani-beraninya Masito menyekutukan aku. itu namanya melecehkan engkau Baginda. Sabar Baginda, jangan emosi, dibicarakan baik-baik dulu. Mengingat Masito merupakan abdi kerajaan yang rajin. Wahai Baginda Raja, pantaskah seorang pengkhianat kerajaan hidup dengan tenang? Menteri Keamanan, siapkan pasukan untuk menangkap Masito dan keluarganya dan seret ke hadapanku. Tapi Baginda, Tidak ada tapi-tapian. Cepat laksanakan. baik, hamba siap laksanakan perintah Baginda. Ya. TV mana mati. Mati. Lah menang deh. Di sebuah halaman istana nampak seorang menteri keamanan kerajaan menyiapkan pasukan untuk menyergap rumah Masito.
Enggak. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4. Iya lagi, salah. Mana nih? Berhitung mulai. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oleh prajurit, mari kita serbu rumah Mas Ito. Desa dan kota you can wear everywhere. Miskin dan kaya you can wear everywhere. Tua dan muda you can wear everywhere. Sama gembira you can wear everywhere. Cek aku. Itu malah makan. Di sebuah rumah kecil yang letaknya jauh dari istana kerajaan, hiduplah keluarga yang sederhana dan bahagia. Di saat suami Masitoh sedang bercanda gurau dengan anak-anaknya, datanglah Masitoh dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan aku ayah, anak-anak. Ada apa Bu? Tolong cerita. Solehah kalau uang ambil kami minum ibu nak, biar lebih tenang. Baik ayah. Ini Bu. Terima kasih nak. Sekarang ceritakanlah dengan tenang. Maafkan aku ayah, anak-anak. Tuan Raja sudah tahu kalau kita memeluk agama Nabi Musa alaihissalam. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku. Ketika aku menyisir Tuan Putri, sisirnya jatuh dan spontan aku menyebut asma Allah. Ibu tidak salah. Yang Ibu lakukan itu sudah benar. Apapun yang terjadi, kita selalu bersama-sama, Ibu. Iya Bu, janganlah takut, kita terus bersama-sama. Yakinlah Allah bersama-sama orang yang sabar. Terima kasih, kalian semua adalah semangat hidupku. Dan tak lama kemudian, datanglah pasukan utusan Raja Fir'aun untuk menangkap Siti Masitoh dengan suara keras dan kasar. Masitoh, keluar kau! Kalau tidak keluar, akan kurobohkan rumahmu. Ampun Tuhan, ampun. Kami Tuhan, kami hanya orang kecil. Raja menyuruh kami untuk membawa dan menyeret kalian ke istana. Ampun Tuhan, ampun, apa salah kami? Alah, gak usah banyak bicara kau. Tangkap keluarga Masitoh sekarang. Sempat ada perlawanan dari suami Masitoh, tapi apalah daya pasukan kerajaan terlalu banyak. Dalam balai ruang kerajaan Mesir, nampak Raja Fir'aun menangkap
raja sudah memberikan pekerjaan yang layak untukmu. Apakah ini balasanmu? Masih toh, katakan Fir'aun Tuhanku. Tidak Tuhan, tidak. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Apakah kalian tahu hukuman apa yang pantas untuk mengkhianat sepertimu? Sabar Baginda yang mulia, apakah sebaiknya tidak dibicarakan baik-baik dulu Baginda? Mengingat Masito adalah pelayan terbaik di istana ini. Baiklah, akan kuberi kesempatan tinggalkan ajaran Musa dan kembali menyembahmu. Ampun Tuhan, maafkan kami tidak bisa Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta alam seisinya. Tuhan, sudah kewajiban kami untuk menyembahnya. Biadab kau Masito, Menteri Keamanan, siap berkalah dengan air yang mendidih. Aku ingin menguji seberapa kuat iman mereka. Sendiko, dawuh Tuhan. Berani-beraninya mulutmu bicara seperti itu. Apakah kau dan keluargamu sudah bosan hidup Masito? Dasar kau babu, cari mati ya? Sabar Baginda, sabar. Mohon beri ampunan. Cambuk Masito, pengawal. Baik Tuan. Kau sudah siap Tuan. Masukkan suami Masito ke dalam kawah tersebut. Baik Tuan. Ayah, ayah. Tenanglah wahai istri dan anak-anakku. Jangan goyah atas iman kita. Yakinlah atas janji Allah. Baik ayah. Baik. Anak-anakku, istriku, la ilaha illallah. Allah. Masito, apa kau berubah pikiran setelah kematian suamimu? Tidak Tuan, tidak. Akan kuberi tawaran. Kalau kau kuberi separuh dari hartaku, apakah kau mau menyembah aku Masito? Maaf Tuan, maaf. Imanku tak akan goyah sedikit pun. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Pengawal, seret semua anak-anak Masito kecuali yang bayi ke dalam kawah. Baik, Baginda. Jangan Baginda, jangan. Ampuni anak-anak hamba. Sabar Bu, sabar. Aku yakin kita bisa hadapi bersama-sama Bu. Kami ikhlas menghadapinya Bu. Aku yakin kita di jalan yang benar. Anak-anak, sebut asma Allah nak. La ilaha illallah. Allah. Masito, tinggal kau dan anak bayimu Masito. Jika kau kuberi separuh hartaku dan kujadikan permaisuriku, apakah kau mau Masito? Tidak Tuhan, tidak. Akan kujaga keimananku ini sampai mati. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Siti Masito tercekat ada keraguan di wajahnya ketika melihat wajah anak bungsu di gendongannya. Terdiam sambil terus menciumi wajah anak bungsunya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya. Anak Siti Masito yang masih berumur 2 bulan tiba-tiba bisa berbicara dengan lancar. Wahai ibu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah dari surga Fir'aun yang kufur. Relakan ibu, jangan sampai iman ibu goyah.